Rangkuman singkat, materi pembelajaran, mata kuliah, evaluasi pembelajaran. Dosen pengampu, Fadilatur Rahmi, M.Pd. Materi untuk ujian tengah semester. Pertama, konsep, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Kedua, pendekatan dalam penilaian. Ketiga, ruang lingkup penilaian pembelajaran. Keempat, penilaian tes dan non-tes. Kelima, pengolahan skor evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 1986206113. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman singkat tentang evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu arti evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Nah, mungkin kita pernah atau bahkan sering membaca buku tentang evaluasi yang di dalamnya menjelaskan arti beberapa istilah yang hampir sama tetapi berbeda, seperti evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Bahkan bisa jadi Anda kebingungan apakah perbedaan antara evaluasi pembelajaran dengan penilaian proses dan hasil belajar. Apakah pengukuran dan tes itu sama? Tentu saja istilah-istilah tersebut berbeda satu dengan lainnya, baik ruang lingkup maupun fokus yang dinilai. Evaluasi lebih luas ruang lingkupnya daripada penilaian, sedangkan penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu saja yang merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut. Jika hal yang ingin dinilai adalah sistem pembelajaran, maka ruang lingkupnya adalah semua komponen pembelajaran, dan istilah yang tepat untuk menilai sistem pembelajaran adalah evaluasi, bukan penilaian. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau judgement-nya. Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti atau makna, worth and merit-nya dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori kegiatan evaluasi ya. Jika hal yang ingin dinilai satu atau beberapa bagian atau komponen pembelajaran, misalnya hasil belajar, maka istilah yang tepat digunakan adalah penilaian, bukan evaluasi. Di samping itu, ada juga istilah pengukuran. Kalau evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, maka pengukuran bersifat kuantitatif atau skor atau angka yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat ukur atau instrumen yang standar atau baku. Dalam konteks hasil belajar, alat ukur atau instrumen tersebut dapat berbentuk tes atau non-tes. Tes merupakan alat pengumpul data evaluasi dan penilaian yang paling tua dan penting. Tes itu bukanlah evaluasi, bahkan bukan pula pengukuran. Akan tetapi, tes lebih sempit ruang lingkupnya dibandingkan pengukuran, dan pengukuran lebih sempit dibandingkan evaluasi. Nah, antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, alat yang digunakan untuk mengumpul datanya juga sama, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup, skop, dan pelaksanaannya. Nah, kawan-kawan, jadi kita bisa dapat menyimpulkan apa itu evaluasi. Evaluasi adalah salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Sedangkan penilaian, suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur berupa tes dan non-tes.
Nah, sekarang kita akan belajar apa itu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama ada tiga domain. Yang pertama domain kognitif, yang kedua domain afektif, yang ketiga domain fisikomotor. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang pertama itu ada program pembelajaran, yang kedua ada proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga ada hasil pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama itu ada sikap dan kebiasaan, yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman, yang ketiga ada kecerdasan peserta didik, yang keempat ada perkembangan jasmani atau kesehatan, yang kelima ada keterampilan. Nah, yang keempat itu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Yang pertama itu ada kompetensi dasar mata pelajaran, yang kedua ada kompetensi rumpun pembelajaran, yang ketiga ada kompetensi lintas kurikulum, yang keempat ada kompetensi tamatan, yang kelima ada pencapaian kompetensi keterampilan hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip umum evaluasi. Prinsip-prinsip umum evaluasi yang pertama ada kontinuitas, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, yang kelima praktis. Jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Yang ketiga ada evaluasi dampak. Yang keempat ada evaluasi efisiensi ekonomis. Yang kelima ada evaluasi program komprehensif. Kemudian, fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran apa? Yang pertama itu ada fungsi instruksional, yang kedua ada fungsi administratif, yang ketiga ada fungsi bimbingan. Pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada konsep PAN, yang kedua ada konsep PAP. Konsep PAN itu adalah penilaian dengan target normal yang tergantung pada kelompok. Yang kedua itu ada konsep PAP. Konsep PAP itu adalah penilaian yang sesuai dengan target yang tergantung pada tujuan belajar awal yang sudah dipatok. Nah, di sini ada perbedaan antara PAN, penilaian acuan norma, dan PAP, penilaian acuan patokan, yaitu PAN ini digunakan untuk survei, sedangkan PAP ini digunakan untuk penugasan. PAN mengukur perilaku khusus dengan sedikit butir soal atau butir tes, sedangkan PAP ini mengukur perilaku khusus dengan banyak butir tes. Selanjutnya adalah penilaian tes dan non-tes. Penilaian, perlu kita ketahui apa itu penilaian. Penilaian itu adalah suatu proses pengumpulan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Nah, kita akan mempelajari penilaian tes dan non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes itu adalah alat untuk menaksirkan kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus-stimulus. Bentuk-bentuk tesnya apa? Yang pertama itu ada tes objektif, yang mana tes objektif ini adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal. Misalnya, yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih jawaban. Nah, kemudian tes objektif ini dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada tes objektif, bentuk benar atau salah. Yang kedua itu ada tes objektif, bentuk menjodohkan. Yang ketiga itu ada tes objektif, bentuk isian. Yang keempat itu ada tes objektif, bentuk pilihan ganda. Nah, apa saja ya kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan dan kelemahannya, yang pertama kelebihannya. Kelebihannya itu penilaiannya yang sangat objektif. Sebuah jawaban hanya mempunyai dua kemungkinan benar atau salah. Yang kedua kelemahannya itu tes objektif ini diragukan kemampuannya untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tinggi.
Nah, yang kedua itu ada teks subjektif. Apa itu teks subjektif? Teks subjektif ini adalah suatu bentuk teks yang terdiri dari pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Teks uraian itu dapat dibedakan menjadi yang pertama ada teks uraian terbuka, yang kedua ada teks uraian terbatas. Apa saja sih kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya yang pertama itu memberi kesempatan untuk anak untuk menyusun jawaban sesuai jalan pikirannya sendiri. Yang kedua itu adalah terdapat subjektivitas dalam penilaiannya karena penilai yang berbeda atau situasi yang berbeda. Nah, yang kedua adalah penilaian non-tes. Nah, apa itu penilaian non-tes? Penilaian non-tes adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes. Apa saja ya teknik penilaian non-tes itu? Nah, adapun perubahan sikap dan pertumbuhan anak dalam psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Apa saja? Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada skala sikap, yang keempat ada daftar cek, yang kelima ada studi kasus, yang keenam angket, yang ketujuh catatan insidental, yang kedelapan ada sosiometri, yang kesembilan ada inventory kepribadian. Nah, teknik non-tes ini digunakan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan teknik tes. Nah, selanjutnya adalah pengolahan skor evaluasi. Dalam mengolah data hasil tes, ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama itu men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk memperoleh skor menta diperlukan 3 jenis alat bantu. Yang pertama itu kunci jawaban, yang kedua kunci scoring, dan pedoman konversi. Kedua, mengubah skor menta menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga yaitu mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf maupun angka. Yang keempat yaitu melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal atau tingkat kesukaran soal dan daya pembedanya. Bila semua jawaban siswa dalam suatu teks itu sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh skor akhir untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor menta. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil teks menjadi nilai prestasi. Kemudian, kita tidak dapat menjadikan skor menta ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kenapa? Karena kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Nah, yang ketiga yaitu teknik pengolahan data hasil evaluasi ini dengan cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus mengolah skor menta menjadi nilai huruf. Yang kedua kita harus mengolah skor menta ini menjadi skor standar 1-10. Yang ketiga ini mengolah skor menta ini menjadi skor standar Z dan T. Nah, kemudian pedoman konversi yang digunakan PAP dan PAT sama, hanya berbeda pada penghitungan rata-rata dan simpangan baku. Dalam memberikan peringkat siswa, menggunakan prosedur Z-score ini akan lebih efektif dan jauh dari kemungkinan terjadinya ketidakadilan dibandingkan dengan memberikan peringkat dengan menjumlahkan skor keseluruhannya saja.